sini saya berperan sebagai klien dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Dan perkenalkan, saya Hikmatul Hasanah dari 230054. Di sini saya berperan sebagai penyuluh. Nah, di sini kita mau ngapain nih, Mak? Nah, di sini kita akan simulasikan sebuah video tentang cara bagaimana kita mengontrol emosi kita. Nah, di sini kami membuat video ini guna melengkapi mata kuliah bimbingan penyuluhan pendidikan luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Ida Husnul Hayati. Oke, bagi teman-teman yang sulit sekali untuk mengontrol emosinya, mari lihat video kami berikut ini. Stay tune! Ara, kenapa ada masalah? Ada sih. Serius? Iya, apa? Kalau misalkan ada masalah boleh cerita kok. Mana tahu ada solusinya kalau yang bisa bantu. Mungkin iya. Jadi gini, orang tuh sulit gitu, susah gitu kayak ngontrol emosi kayak gimana ya kalau misalnya marah bakal meledak-ledak gitu, takutnya nanti kayak orang yang di sekitar Ara tuh bakal kena imbasnya. Jadi kayak Ara tuh selalu pendam semua emosi, cuman ketika ada satu hal gitu yang bikin kesinggung atau memang benar-benar kesinggung, itu memang langsung meledak gitu emosinya. Jadi kayak tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi kayak lebih apa harus diam aja atau gimana ya untuk atasi masalah sendiri ini. Ya, kalau saran dari Mama sih, kalau misalkan ada masalah boleh cerita. Nah, jangan kalau misal pendam sendiri. Nah, mungkin ada sih beberapa solusi untuk mengatasi atau mengontrol emosi itu. Mungkin dari cara pernapasan. Nah, sebelum Ara itu bertindak, Ara bisa kayak tarik nafas dulu pelan-pelan, tahan, terus nanti biar buat melegakan situasi gitu, jadi nggak terlalu tegang kan. Nah, di situ juga emosinya juga bakal stabil. Nah, Ima ada video nih buat membantu Ara untuk mengontrol emosi Ara. Bentar, coba lihat. Penting buat lo untuk meregulasi emosi supaya lo tahu mana tindakan yang harus lo lakuin, mana yang harusnya dihindari. Dalam kasus diserobot orang tadi, kalau lo udah menguasai regulasi emosi ini, lo bakal bisa mikir lebih jernih dan lo bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Dan ini nggak berlaku cuma buat emosi negatif, emosi positif pun kalau kita terima mentah-mentah bisa jadi berakibat buruk. Misal lo dicacilan dikit langsung seneng banget gitu kan, terus nganggep bahwa dia tuh suka, padahal ternyata dia tuh chat cuma mau nanya tugas atau kerjaan. Nah, kan ekspektasinya jadi tinggi banget. Kalau misalnya nanti ternyata nggak suka gimana? Kalau misalnya lo di friendzone gimana? Kan jadinya negatif buat lo gitu kan. Padahal sebenarnya lo bisa aja bereaksi dengan sewajarnya. Yang kedua, regulasi emosi juga mempengaruhi hampir semua aspek di hidup lo. Pertama, kesehatan mental lo sendiri, lo bisa stres gitu kan kalau lo selalu menuntut emosi tanpa bisa kesel. Kedua adalah hubungan sosial lo karena regulasi emosi yang buruk. Yang ketiga, performance lo di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Dengan regulasi emosi, lo bakalan bisa mengontrol emosi dan performance lo. Emosi lo akan tetap stabil kalau punya performance yang buruk, misalnya di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Begitu pun sebaliknya, lo juga gak jadi meremehkan pekerjaan ketika performance lo jadi bagus. Regulasi emosi bakalan membuat lo bisa bekerja dengan baik, mau tekanan, entah tekanan dari atasan, customer, atau beban kerjaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau regulasi emosinya kurang baik, pasti lo bakal kesulitan ketika mendapat tekanan. Karena reaksi emosionalnya gak bisa dikontrol dan bakalan mengganggu performa kerja lo. Makanya gak heran kalau regulasi emosi ini seringkali jadi indikator kedewasaan seseorang. Karena gini, kalau orang belum bisa menangani emosi mereka, hidupnya itu jadi kurang teratur. Selain itu, hidup pun bakalan terasa jadi lebih sulit dan jadi stres banget. Kenapa ya? Karena banyak dari perilakunya yang gak kekontrol kan, dan menghasilkan dampak negatif. Barusan adalah dua alasan besar kenapa regulasi emosi penting. Pertanyaannya, terus gimana kita bisa meregulasi emosi dengan baik? Pertama, lo perlu tahu dan sadar akan tahap-tahap reaksi emosi pada manusia. Kenapa harus sadar? Ya lo tahu di area mana lo bisa improve kemampuan regulasi emosi. Nah, tahap-tahapnya emang gimana? Tahap pertama adalah tahap stimulus. Stimulus
ketika kita memberikan interpretasi terhadap kejadian atau stimulus yang terjadi. Misal yang terjadi adalah gebetan lo tiba-tiba nanyain kabar lo lewat chat. Saat lo mengalami kejadian itu, lo akan menginterpretasi kejadian. Kalau di chat gebetan, well, interpretasi dan pikiran kita pasti cenderung positif. Kalau kejadiannya beda, misalnya bukan di chat gebetan, misal Adrian kita diserobot sama orang lain, ini cenderung pasti akan menimbulkan interpretasi yang negatif. Nah, ketika lo udah menginterpretasi kejadiannya, biasanya tahap selanjutnya dalam emosi adalah tahap gejala. Di tahap gejala akan muncul gejala emosi yang lo rasain. Emosi itu kan ada macam-macam ya, ada marah, sedih, senang, dan sebagainya. Di sini emosi terjadi secara otomatis. Ada gejala mental, ada gejala fisik. Misal, kalau lagi marah, gejala fisiknya adalah jantung yang berdetak lebih kencang, badan kita jadi panas, dan sebagainya. Gejala mentalnya adalah yang kita rasain di pikiran, rasanya kesel, negatif, dan lain sebagainya. Yang biasanya kita rasain pas lagi marah. Setelah tahap gejala, tahap selanjutnya adalah tahap perilaku. Di tahap ini lo melakukan. Nah, mungkin dari video itu Ara udah bisa memahami kan. Nah, yang penting bagi kita itu untuk meregulasi emosi kita sendiri. Nah, untuk meregulasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memahami stimulus yang terjadi pada diri kita. Nah, di sini udah dikasih contoh ya tadi. Nah, setelah itu kita bisa interpretasi, misalnya kayak tadi contohnya yang diputusin pacar ya. Nah, setelah itu kita bisa mengendalikan emosi kita dari berdasarkan stimulus dan interpretasi tadi. Nah, mungkin gitu sih saran dari Ima. Menurut Ara gimana? Kalau menurut Ara sih itu sarannya udah baik. Kalau misalnya Ara gagal nggak bisa mengontrol emosi, apakah masih bisa untuk dicoba kembali dengan tips-tips yang ada tadi? Nah, tentunya bisa ya. Kita harus berusaha agar emosi kita itu kembali stabil seperti semula. Nah, misalkan Ara masih belum bisa untuk mengontrol emosi sendiri, Ara bisa melibatkan orang lain untuk mengontrol emosi itu sendiri. Oke deh, terima kasih ya. Iya, sama-sama, semangat. Terima kasih. Sama. Nah, teman-teman udah menyaksikan kan gimana kita cara mengontrol. Nah, teman-teman udah menyaksikan kan video kami tentang bagaimana cara kita mengelola emosi. Nah, dari video itu teman-teman harus bisa dan harus lebih bijak lagi ya dalam